Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Pernah gak sih kalian mendengar istilah caregiver? Caregiver adalah seorang yang merawat orang tua yang sedang sakit, pasangan, kerabat, ataupun orang yang memang berkebutuhan khusus. Menjadi caregiver itu merupakan suatu tindakan yang sangat mulia, karena menjadi caregiver itu sangat melelahkan ya, baik secara emosional, mental, ataupun fisik. Di video ini kita akan membahas bagaimana menjadi caregiver tanpa mengorbankan kesehatan mental. Menjadi caregiver itu bukan hanya soal merawat fisik aja, tapi kita juga menghadapi tekanan emosional, rasa lelah, kurang waktu untuk diri sendiri, kurang waktu istirahat, kurang waktu tidur yang optimal. Bahkan juga kita jadi merasa bersalah nih kalau misalnya kita pengen istirahat. Nah, banyak caregiver itu merasa harus selalu kuat, gak boleh mengeluh, dan harus mendahulukan orang lain terus-menerus. Padahal caregiver itu juga manusia biasa yang punya batas kesabaran dan juga batas kemampuannya masing-masing. Jika kesehatan mental daripada caregiver itu nggak dijaga, dampaknya tuh bisa serius banget. Beberapa tanda yang muncul itu seperti rasa lelah yang terus-menerus, jadi sering marah, merasa putus asa, hampa, merasa kehilangan motivasi. Bahkan kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, kondisinya itu bakal mengarah ke burnout, stres berat, bahkan lebih parahnya adalah depresi. Merawat orang lain itu kan bukan seharusnya membuat diri kita tuh malah kehilangan diri sendiri ya. Beberapa hal yang bisa kita lakuin itu untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, sadari bahwa diri kamu tuh juga penting loh. Merawat diri sendiri itu bukan suatu tindakan egois, tapi kebutuhan yang benar-benar primer banget. Kedua, kenali batas kemampuan. Kita tuh nggak harus melakukan semuanya tuh sendiri. Kita tuh nggak harus merasa kayak kita ini punya power yang banyak, yang harus apa-apa tuh pokoknya harus kita yang kerjain. Meminta bantuan itu bukan berarti tanda kita tuh lemah, tapi memang kita butuh orang lain gitu, karena memang sejatinya juga kita adalah makhluk sosial. Ketiga, luangin waktu untuk diri sendiri selama 10 atau 15 menit itu cukup banget untuk bernapas, mendengarkan musik, atau melakukan hal-hal yang kita suka. Keempat, ungkapkan perasaan. Ceritalah kepada orang yang kita percaya. Menyimpan semuanya sendiri itu malah membuat beban mental yang akan terus-menerus memupuk kalau misalnya kita nggak pernah cerita ke orang lain. Yang kelima, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konselor atau psikolog bisa membantu caregiver memahami dan mengelola emosinya dengan lebih sehat. Menjadi caregiver itu peran yang sangat luar biasa. Namun ingat, kamu gak harus hancur untuk bisa merawat orang lain. Kesehatan mentalmu itu yang paling berharga, nomor 1. Rawat dirimu agar kamu bisa terus merawat orang lain dengan hati yang sehat, dengan hati yang kuat, dengan hati yang bahagia, dengan hati yang leluasa. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat.